Kenapa Bang Dinul studinya kan beda, sudah jauh beda tuh. Kenapa tertarik dengan lingkungan? Ya karena menurut saya begini Bang, kalau itu gampang untuk apa saya kerjakan gitu. Ya betul. Ini kan agak-agak sulit begitu, jadi agak-agak menantang gitu. Tentunya pasti ada pengalaman yang beda di sini gitu. Maksudnya sulitnya di mana nih? Sulitnya tentang lingkungan. Ya bayangkan saja Bang, penduduk bumi saat ini kan kalau kita browsing itu kurang lebih 7 miliar orang. Nah bayangkan saja kalau saya pada waktu itu dan 7 teman saya tidak masuk di organisasi lingkungan, tidak membuat kegiatan-kegiatan lingkungan dan lain sebagainya, itu tentunya akan berkurang. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi di podcast Kos Bahodopi. Kembali lagi ini malam kita mengundang bintang tamu yang kayaknya manis-manis spesial ini. Aduh. Selamat malam Bang. Oke. Mungkin bisa kita kenalkan diri kita ini. Nama, tempat tanggal lahir, golongan darah, ukuran sepatu, kira maju. Aduh. Ya, silakan Bang. Ya, kalau saya Bang, nama dulu Graha. Untuk kelahiran sendiri, saya kelahiran Palopo 1 Oktober 1999. Untuk alamat tempat tinggal saat ini itu di Desa Bomahmur. Kurang lebih seperti itu. Sekarang lagi kuliah atau apa Bang? Lagi kerja atau Kalau sekarang menuju kerja. menuju kerja di ya. Kerja. Ya. Bagaimana, sehat Bang? Sehat. Sehat. Bisa sambil ngopi Bang? Aman. Aman. Saya sebat dulu ini Bang, sebat Bang. Bang Dinul dari Opela Agatis di Siap. masuk Opela Agatis sebagai pendiri atau anggota, sebagai Kalau status sih angkatan- pendiri Bang. status pendiri di menjadi masuk ke pecinta lama itu Bang, keluhuran nanti atau sekedar hobi? Sebenarnya apa ya? Kalau kita bilang mungkin rangkaian akumulasi perjalanan lah gitu. Jadi dulu kami pernah di sini juga, itu di 2014. Kami ya iseng-iseng ngumpul, camping, terus kita buat satu namanya Gempa. Itu 2014 sampai 2016. Tapi hanya sebatas begitu. Nah, kemudian melihat fenomena yang terjadi di Bahodopi sejak masifnya pertambangan, kemudian ada kawasan industri, tentunya kan memancing ini, apalagi namanya kuantitas masyarakat itu yang datang kemari Ya, bermukim betul. itu melonjak. Jadi ada satu yang sangat terdampak gitu. Contohnya mungkin lingkungan lah. Jadi kemarin kami kumpul di Palu, jadi anak-anak Bahodopi itu kami kumpul di Palu. Kami sepakat begitu, kita mau buat apa? Ini loh di sana, ini loh di sana, ini loh. Oh berarti awal mulanya Agatis dari Palu, maksudnya tersusun di Palu. Iya, tersusunnya di Palu. Eksekusi di sini. Eksekusi di sini. Kebetulan kemarin kan kuliahnya di Palu semua, pendiri. Oh, Kayak pendiri anak-anak yang itu. iya Ya. betul. Bagi Bang Dinul, lingkungan itu seperti apa? Maksudnya apa impact lingkungan ke Bang Dinul dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang jelas pengaruh sih Bang ya. Karena begini saja contohnya, kualitas udara di tempat Abang, ya itu menentukan bagaimana sehatnya Abang gitu. Betul. Jadi penting sekali begitu. Jadi kalau kita berbicara lingkungan ya kita berbicara kehidupan begitu. Itu sih Bang. Kesadaran Bang Dinul tentang lingkungan itu pertama kali muncul dari mana? Kalau kami sih awalnya ini lingkungan itu agak adalah tapi nomor sekian begitu. Awalnya sih pemuda. Iya. Nah, agak di sini awalnya pemuda melihat pola-pola di maksudnya generasi sekarang kan ngelem lah apalah, Ya. itu kan jadi momok tersendiri begitu untuk kami yang sudah beranjak dewasa ini begitu. Masa mau begini loh, Bahodopi ini mau jadi begini, mau jadi besar, tapi kok generasinya begini begitu loh. Itu mungkin yang itu. Terus kemudian berjalan ya kayak masukan dari lingkungan. Makanya kami itu punya 2 aspek penting dalam menyusun program, yaitu harus mengenal tentang lingkungan, kemudian juga ada dampak sosial. Pelajaran apa yang Bang Dinul dapat selama ini dalam aktivitas lingkungan? Ya besar sih Bang. Kalau kita lihat di media-media biasa atau IG misalnya, Facebook dan sebagainya, itu orang bilang ayo selamatkan lingkungan, lestarikan alam apa segala macam, itu mudah sekali. Tapi coba kita mulai dari nol,
contohnya saja misalnya kita membuat nursery untuk penghijauan, itu tidak semudah itu begitu. Jadi memang sesuatu apa yang katakanlah yang jelek saja kita ada halangan begitu, Ya, apalagi betul. yang baik, Betul. kan begitu bang. Ada tetap konsekuensinya. Ya siap. Kurang lebih seperti itu. Agatis ini larinya ke pecinta halaman nih atau Kalau kami sih memadukan sebenarnya Iya. Bang. Jadi kan kalau kita mau bilang lingkungan yang mainstream betul-betul ya begitu, contohnya mungkin teman-teman di Walhi, Greenpeace. ya Kemudian kalau di pecinta halaman di situ mungkin ada Wanadri, di situ mungkin ada Mapala UI. Nah, kalau kami sih, kami dulu suka mendaki, kami suka camping, hiking dan lain sebagainya. Kami gabungkan begitu dengan apa sih masalah di sini. Jadi kalau Agatis ini terbentuknya tahun berapa? kalau mulai terbentuk itu 2018. 2018 Nah, Bu. tepatnya itu kalau katakanlah pengesahannya kan misalkan itu tanggal 4 Desember 2018. Tapi jauh sebelum itu memang sebelum bencana Palu Iya. itu sudah dibicarakan. Eksekusinya Iya, 2018. eksekusinya. Divisi-divisi apa saja yang ada di Agatis itu? Kalau untuk sekarang ini menuju ke 3 tahun baru ada untuk divisi utama nih Bang ya, yang Iya. katakanlah pengaruh begitu. Di situ ada konserling, konservasi lingkungan, kemudian ada gunung hutan, sama pro-climbing. Climbing. Cuma memang karena baru berdiri untuk climbing itu ya kita tahu lah alat-alatnya bagaimana gitu kan. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Agatis ini selama untuk 3 tahun ini? Kegiatan selama 3 tahun ini ada tapi tidak berdampak secara signifikan begitu untuk lingkungan. Contohnya pertama kali kami balik kemari itu di 2019 bulan 4, tepatnya di hari bumi bulan April kalau saya tidak salah. Itu kami adakan aksi bersih. Konsepnya sama seperti kemarin WCD gitu. Jadi itu kami lakukan di 2019 awal. Dan itu terus terang kami menyesal. Kenapa itu Bang? Karena begini, kita sudah berpikir tentang bagaimana membersihkan kampung, tetapi kita tidak berpikir sampah ini mau jadi apa setelah kita kumpulkan gitu. Berarti education-nya di? Iya. Karena kami miris saja begitu melihat, oke, kita bersihkan kampung, kemudian kita drop sampah ini ke katakanlah TPS, atau kita malah buang di hutan, di sungai dan lain sebagainya. Itu kan sama juga bohong gitu. Kita mengotori, membersihkan tempat yang kotor, tapi mengotori tempat yang bersih. Ya betul. Dalam 3 tahun ini Bang, kendala-kendala apa saja yang Agatis temui Banyak sih Bang ya. dalam untuk lingkungan begitu? Contohnya saja misalnya begini, kalau untuk berbicara kendala ya, kadang-kadang kita kan sebenarnya begini loh, tetapi ketika berjalan, ya kami ini kan bukan siapa-siapa, suara kami tidak akan lebih jelas dan lebih terdengar begitu ketimbang ya mungkin orang-orang tua kita yang di atas Ya misalnya. betul. Nah, jadi walaupun kita bilangnya begini, kalau mereka sudah bilang begitu ya nggak bisa juga. Misalnya sampah itu kan jelas diatur di Undang-Undang tentang Persampahan yang disahkan oleh SBY pada saat itu. Tetapi implementasi kemudian yang kami lihat di masyarakat, yang kami lihat di kampung saya lah contohnya, kecamatan kami, itu kurang sama sekali gitu. Terus apakah Agatis hendak berinisiatif begitu untuk menjadi pembeda? Maksudnya dia yang jadi inisiator begitu? Awalnya sih ada Bang, cuman di sini kan juga ada organisasi lingkungan yang lain begitu, contohnya teman-teman PLB misalnya. Iya. Teman-teman PLB itu punya concern memang di masalah sampah kan kalau kami lihat selama perjalanannya. Jadi ini kan kita bergerak ini bersama program Bang. Jadi ada namanya kalender program, itu betul-betul harus kita susun baik-baik begitu. Jadi setelah ternyata ada teman PLB concern masalah sampah, kami coba di tempat di hal yang lain gitu. Contohnya mangrove. mangrove. Nah, kami alhamdulillah 2 tahun ini kami konsen masalah mangrove, tapi jangan abang tanyakan hasil. Karena ya kalau saya katakan sendiri masih nol besar begitu. Maksudnya kenapa nol besar ini Bang? Apa kendala? Kalau bicara ya sama teman-teman pegiat-pegiat ya katakanlah mangrovers misalnya, itu mereka jarang sekali program mangrove itu dibuat 3 tahun. Ya betul, kalau mangrove Bang Ya. jangka panjang. Jadi kami kemarin itu 2 tahun di tahun 2020 kemarin kami buat kegiatan namanya GSM itu, Gerakan 1000 Mangrove. Itu kegiatan di 2 desa, Keorea dan Mohodopi.
itu kami ikuti setahun itu memang nihil bang hasilnya. Kami sudah lakukan penanaman, penyulaman dan sebagainya sampai rubah teknik penanaman apa, tapi memang tidak bisa. Nah dari situ makin lagi, oh ini loh, mulailah lagi persiapan tahun ini untuk tahun depan. Jadi kami rencana di tahun depan itu ada kegiatan sinergi pesisir bersama teman-teman Komdev dari PTI. Kalau mangrove itu bang, memang jangka panjang memang kalau mangrove yang seperti kita bilang nih berkesinambungan. Kalau main mangrove orang lebih ke penjagaannya juga, pemeliharaannya bukan ya, cuman awalnya. Karena kadang juga banyak ya di beberapa tempat kita temui itu hanya ya sekedar seremonial penanaman dam. Setelah penanaman lepas sudah. Hidup ya terserah. Nah, yang di situ kadang sebenarnya apa ya? Kita itu rancu begitu, dana misalnya yang bisa kita manfaatkan lebih panjang itu jadinya selesai di situ. Contohnya misalnya proyek-proyek yang nggak jelas itu misalnya. Itu sih bang. Ini rencana kedepannya Agathis untuk mangrove bagaimana? Kalau kami sih bang begini, melihat apa ya, tren isu saat ini kan krisis iklim saat ini kan, itu menjadi tren isu. Kemudian mangrove ini ternyata salah satu tanaman yang boleh kita katakan bisa diandalkan lah. Kemudian mengingat juga dengan kawasan kita di sini kan pesisir. Belum lagi kalau kita membaca referensi posisi Indonesia ini untuk krisis iklim itu ganda begitu, karena kita kepulauan rawan sekali. Jadi itu sebenarnya. Jadi kenapa kami concern di mangrove ya karena begitu. Apakah Bang Dino lulusan dari studi lingkungan? Oh, bukan bang, sebenarnya jauh sekali dari studi masalah lingkungan itu sebenarnya. Jurusan apa itu bang? Kalau saya sebenarnya kemarin penerbangan gitu. Penerbangan. Wih, dari pilot di bang sih. Nggak juga sih, kemarin kan ada ambil staff gitu. Iya. Dan staff. Kemudian setelah itu ya kalau ditanya kenapa ke situ ya saya juga bingung juga jawabnya begitu. Berpikir tentang lingkungan ini kan ya nggak penting kamu dari mana gitu. Ya, kenapa Bang Dinul studinya kan beda, sudah jauh beda tuh. Kenapa tertarik dengan lingkungan? Ya karena menurut saya begini bang, kalau itu gampang untuk apa saya kerjakan gitu. Ya betul. Ini kan agak-agak sulit begitu, jadi agak-agak menantang gitu. Tentunya pasti ada pengalaman yang beda di sini gitu. Maksudnya sulitnya di mana nih? Sulitnya tentang lingkungan. Ya bayangkan saja bang, penduduk bumi saat ini kan kalau kita browsing itu kurang lebih 7 miliar orang. Nah bayangkan saja kalau saya pada waktu itu dan 7 teman saya tidak masuk di organisasi lingkungan, tidak membuat kegiatan-kegiatan lingkungan dan lain sebagainya, itu tentunya akan berkurang begitu. Nah sedangkan ini penduduk bumi ini 7 miliar orang begitu. Tentunya ya kalau kita berpikir kalau kita bisa ya kenapa harus yang lain gitu. Ya. Ini kan Bang Dinul di Agathis masuk sebagai DPO, Dewan Pendiri toh. Sebagai Dewan Pendiri otomatis harus ada basic lah. Jelas. Bang Dinul basicnya apa itu dulu? Sebelum mendirikan Agathis ini. Basic gimana maksudnya? Entah pernah dapat materi kepecinta alaman kah, entah pernah masuk dalam organisasi kepecinta alaman kah? Oh, kalau itu sih kami dapat dari senior bang. Jadi senior. ada beberapa senior dari UNTAD, kemudian juga ada senior 1 biologi. Nah dialah yang isi kami, isi kami terus kami kembangkan. Kalau untuk materi kepecinta alaman sendiri kami belajar masing-masing sih. Jadi kami belum buka kaderisasi sebelum kami paham itu. Kan Agathis ini untuk saat ini saya lihat sering penanaman mangrove kan. Kenapa memilih nursery mangrove? Oh, membangun nursery maksudnya bang? Iya. Sebenarnya begini bang, di Morowali ini kan kalau kita lihat ya jumlah nursery itu kan kecil begitu. Sedangkan luasan kawasan yang bisa untuk ditanami itu lumayan besar begitu. Jadi ya inisiatif saja sih supaya kesannya jangan selalu minta. Apakah ada kendala? Jelas bang, banyak sekali kendala. Contohnya bang? Baru-baru ini saja kami bangun nursery kan kemarin itu bulan Juni kalau tidak salah. Juli apa ya? Sekitar situ kami bangun ini. Ini sudah 3 kali perbaikan. Tadi ini kami cek rusak lagi. Ini kan berapa hari Faktor angin. Apa yang bikin rusak angin itu? Terus kenapa? Angin. Dia kan pakai paranet bang. Iya betul. Gue sorry mati lampu kos-kosan bawa dopi lagi. Gue sorry nih bang,
Tidak tahu ini filmnya di sini mungkin lagi sakit. Kita lanjut ke kenapa? Kenapa rencana nursery mangrove, Bang? Bagaimana Agathis kedepannya tentang ini nursery mangrove? Kalau kami sih Bang, harapan sebenarnya ini di luar PT ini ya. Kalau PT ini kan punya nursery sendiri. Iya, itu ini Agathis Di aja. luar PT ini entah itu dikelola sama siapa, harusnya itu kalau kami sih ya supaya mungkin memudahkan, apalagi dengan argumennya Pak Asko kan, bahwasanya memang PT ini juga mengindahkan akan adanya mangrove ini gitu. Nah, jadi kayaknya bagus itu kalau ada nursery yang skalanya itu lumayan besar itu mungkin membackup pembibitan tanaman kecap di skala kecamatan Bogor. Bahkan dia kalau bisa Kabupaten Morowali, kenapa tidak? Ya. Karena kemarin saja itu kegiatan PT ini itu yang di kedua itu kan mengambil bibit hampir dari luar itu Pak. Dari Donggala kalau salah satu itu dari Kendari. Itu sih Pak. Kalau ada yang lebih dekat kenapa harus lebih jauh kan gitu. Ya. Kan ini mangrove Bang, istilahnya skala jangka panjang, perawatannya nggak panjang, dan ya mau tidak mau harus mengedukasi masyarakat tentang manfaatnya mangrove. Apakah sudah ada langkah yang dilakukan Agathis untuk mengedukasi masyarakat? Kalau untuk kegiatannya kami di tahun 2020 itu edukasi secara langsung kan, maksudnya kayak seminar atau apa. Itu belum ada sih, tetapi kalau langsung ke personalnya itu memang sudah ada. Dan memang kesadaran itu sudah mulai terbangun gitu. Iya, iya. Khususnya misalnya masyarakat di Desa Bahodopi, di sistem itu Iya. sudah mulai. Bahkan mereka sempat keluarkan satu argumen yang menurut kami ya cukup positif untuk penanaman selanjutnya. Mereka bilang, nanti kayak bantu jaga, kalau yang kamu pakai tampil ya. Iya. Itu salah satu ibu yang ngomong itu. Iya. Itu sih. Jadi ya bagus juga sih. Ini dalam perkembangannya ini Agathis tuh Bang tuh. Iya. Kan rata-rata ke organisasi pecinta halaman krisis kader. Iya. Kenapa saya bilang krisis kader, susah cari kader tuh, susah cari anggota, karena ndak kayak dulu. Mindsetnya dulu orang kalau mau naik gunung tuh, entah naik gunung kah atau kemana kah, ke pulau main laut. Kan dulu kalau naik gunung orang ya minimal harus ada basic lah, tuh. Makanya banyak orang yang ikut organisasi pecinta halaman. Sekarang makin ke depan orang ya naik gunung ya semua maunya, maksudnya naik gunung tanpa ada basic pun bisa, tanpa harus jadi anggota pecinta halaman juga ya bisa. Bagaimana ya diwasakan apa solusi yang abang mungkin siapkan untuk Agathis dalam menghadapi krisis-krisis begini? Krisis kader Bang ya. Iya. Kalau kami sih kembali lagi Bang ke tentunya pasti ada strategi Bang ya. Entah itu kita melihat begitu misalnya ada beberapa orang misalnya ini, ada beberapa sampel. Kita datangi satu persatu atau kita membuat undangan begitu. Oh ini loh Agathis. Kami juga tidak mau terlalu kayak memaksakan orang, ayo kita masuk. Hanya untuk berpikir tentang bagaimana kuantitas anggota di organisasi ini gitu. Karena kalau kita berpikir tentang gerakan ya, saya rasa kuantitas itu nomor 2 gitu. Yang penting itu kualitas gitu. Betul. Tetapi memang dalam perjalanannya kan di beberapa organisasi itu memang agak bagaimana ya? Kuantitas itu menjadi satu nilai tambah lah sebenarnya. Tetapi apa juga gunanya banyak-banyak kalau malas-malasan kan? Iya, betul. Rugi juga gitu. Lebih berarti Agathis lebih cari kualitas di Sebenarnya kuantitas. begitu. Ya betul. Terus begini Bang, proses kan habis dari Diksar kan? Habis Ya. selesai Diksar, apakah langsung jadi anggota tetap? Maksudnya dari proses anggota muda dulu loh? Iya. Ke anggota tetap itu prosesnya bagaimana Bang? Itu tergantung masing-masing kader sih. Ini kita dasarnya saja ya. Iya, dasarnya saja. Jadi dari mendaftar itu kan statusnya calon anggota, kemudian mengikuti kegiatan indoor, kayak apa ya? Diklat indoor lah. Ya, materi indoor. Materi indoor. Setelah materi indoor, kemudian lapangan. Iya, lapangan. Teman-teman bilang kata Diksar. Iya, diklat SAR lah. Ya, setelah itu, tapi ini berbarengan juga dengan ada namanya apa sih?
semacam ada kegiatan yang harus lakukan dalam masanya itu begitu, masa anggota muda. Iya, masa Misalnya peralihan masa anggota muda. ke anggota Ini loh, pengabdian bang, pengabdian. Ini loh pengabdiannya ini Iya, poin, prosesnya. Bang. Ya. Jadi dari situ nanti kita tarik persenan begitu. Ketika misalnya sampai dia di angka 75, itu baru bisa melangkah ke diklat untuk pelantikan anggota penuh. Iya, iya. Atau anggota biasa lah yang sampai. Minum dulu bang. Siap. Minum bang. Seperti itu sih bang. Kalau untuk alur-alurnya kurang lebih sama lah dan PA-PA yang lain. Iya. Agatis PA pertama di Baudopi. Ya orang-orang bilang begitu. PA kayaknya baru Agatis kayaknya ya. Kalau PA di Baudopi. Sekretnya di mana ini bang? Agatis. Kalau kami di ini bang, depan Puskesdes Bahu Makmur, Iya. di lokasinya yang saat ini berdiri SMP 4. SMP. Ya. Oh, Bau Makmur di Bang Di. Hmm. Anggaplah ini saya ceritanya anggota orang yang masyarakat yang mau mendaftar ke Agatis tuh. Kira-kira apa yang abang bisa tawarkan ke saya supaya saya bisa masuk ke Agatis begitu. Supaya saya yakin bilang Agatis kayaknya pilihan yang tepat untuk mempelajari. Oh begitu. Iya. Kalau kami cenderung tidak pernah menawarkan orang untuk masuk bang. Jadi kami tinggal sebar aja, kalau dia penasaran, mereka datang. Ketika mereka datang, kan ada tuh browsing pasti sudah tanya-tanya sama senior-senior yang lain, Iya. di sini apa begitu. Kemudian kami tanyakan alasannya masuk itu apa. Oke. Begitu sih. Oke, pertanyaan terakhir ini bang, berhubung malam ini tetangga kiri kanan mungkin sudah. Pertanyaan pamungkas ini bang, pertanyaan terakhir. Ya. Berikan satu filosofi tentang lingkungan yang kita sukai. Entah mau pakai bahasa bungku kah atau bahasa yang maksudnya yang kita pegang teguh tentang ini filosofi. Kalau saya sih simpel saja bang. Untuk melihat karakter seseorang di lingkungan itu, lihat saja airnya. Iya. Itu aja. Betul. Lihat saja airnya di. Misalnya warga yang tinggal di bantaran sungai, lihat saja sungainya. Iya. Itu sudah bisa kita Menggambarkan. Iya, sudah kurang lebih bisa menggambarkan. Bang. Iya, betul betul. Pertanyaan tambahan lagi nih bang. Bebas bang. Untuk Baudopi ke depannya. Iya. Ada langkah kah untuk Agatis menjadi inisiator pembeda di Baudopi ini? Entah mau buat gerakan apakah begitu Jelas pasti ada bang untuk ya. sebagai pembeda. Ya, jelas ada bang. Tetapi mungkin ini kan kita bicara gerakan begitu, jadi harus ya bisa kita katakan sistematis lah, Iya, segala macam terstruktur. terstruktur. Siap. Jadi saya bisa jawab itu pasti ada. Ya. Oke bang, kita tunggu gerakannya ya, Bang. Dan Siap. mungkin nanti kedepannya ada waktu kita undang lagi kembali bang. Siap. Terima kasih banyak bang Dinul. Oke, Aduh. sekian podcast Kos Baudopi malam ini. See you the next podcast. Thank you.